Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saat hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sembah Dia. Kita akan tinggikan Dia, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa keberadaan kita sampai hari ini karena kuasa Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan tinggikan Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Mazmur katakan bahwa lebih baik satu hari hidupmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku
kami, mujizat Tuhan terjadi, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di tempat ini untuk memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap menikmati Tuhan saat hari ini. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, kita hari ini bersyukur, kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Karena kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. tidak dikendalikan oleh situasi, amin. Tidak dikendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena sukacita kita berasalnya daripada Tuhan, amin. Karena firman-Nya berkata, Tuhan beserta kita. Dan hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kita, yang kembali menegur kehidupan kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kemauan dan kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya.
kemuliaan, segala hormat kami melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Roh Kudus-Mu sudah membawa kami untuk masuk di dalam rumah-Mu, untuk kami bersekutu bersama-sama dengan kekasih-kekasih yang lain, dan kiranya hal ini akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau pun hadir di sini, Engkau pun sedang mau memberkati kami. Baik kami sudah menyembah memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu, dengan sungguh-sungguh kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan kami percaya bahwa Engkau pasti mencurahkan Roh-Mu juga, memberikan kekuatan baru kepada kami, memberikan segala sesuatu yang indah untuk anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa buat kekasih-kekasih yang tidak sempat datang. Tuhan kata berbagai-bagai halangan, lihatlah mereka, didiklah mereka, Engkau pun berada dengan mereka, Engkau juga menguatkan mereka dengan firman-Mu. Haleluya. Dan juga mereka juga diberkati sebagaimana kami diberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami akan sambut firman-Mu, firman yang hidup yang memberikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami diam akan menerima firman. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. God is good all the time. God is good. Puji Tuhan. Sebagian besar saya kenal, tapi ada juga yang nggak begitu kenal karena pakai masker. Jadi ada yang tanya siapa dia, siapa? Yang penting Yesus kenal ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita telah mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Allah berkata, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan ya. Dan roti serta airmu itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saya pikir tidak sia-sia saudara-saudara ya. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan keluarga ya, seperti Bro Yosua ya, mau bawa istri sama anak kecil, tapi lebih baik jangan dulu ya. Nah, oleh sebab itu kita tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tapi tidak sia-sia, asal kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, kami sudah sepakat dengan Bu Joni saudara-saudara bahwa harus 1 jam katanya ya. Jangan lebih, sebab kalau lebih itu repot mengeditnya untuk siaran nanti siang atau sore ya. Nah, oleh sebab itu saya langsung saja, mengingat besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-75. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa negara kita sudah merdeka. Amin. Tapi apakah saudara percaya bahwa bangsa kita benar-benar merdeka? Seluruh Indonesia sudah mengecap kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Kita tidak usah bahas, tetapi tentu kita tahu ya bahwa ada Ibu Megi maju ke depannya. Puji Tuhan. Oh, kena AC ya. Puji Tuhan. Jadi kita tentu semua tahu ya bahwa belum semuanya merdeka ya. Ada saja tempat-tempat yang belum mengalami kemerdekaan seperti yang kita rasakan di Jakarta ini ya. Di Jakarta pun banyak yang sedang menjerit-jerit sebab tidak mengucap kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, demikian juga di dalam Tuhan saudara-saudara. Ya, kita akan baca firman Allah yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, saudara-saudara,
biasanya tanggal 17 Agustus kita adakan ibadah, ya. Tetapi beberapa saat yang lalu kita juga tidak adakan sebab ada yang harus seperti Ibu Anita harus ke kantor, masih harus ke kantor, ya. Kenapa? Tapi susahnya kalau pakai masker. Oh, online, ya. Jadi kita tidak akan adakan ibadah besok juga. Tapi mari kita lihat dari firman Tuhan tentang apa arti kemerdekaan secara rohani. Ya, Yesus juga sudah berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memerdekakan semua bangsa di dunia ini. Tapi kita juga harus akui, saudara, bahwa tidak semua orang ada di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Contohnya saja dengan COVID ini, saudara-saudara. Ya, tidak usah panjang lebar kita berbicara, tetapi masih ada orang yang merasa tidak merdeka. Ya, walaupun percaya kepada Tuhan, tetapi merasa belum merdeka. Masih dilanda dengan ketakutan. Nah, untuk itu coba kita baca ayat-ayat yang tidak asing lagi dengan cepat, saudara-saudara. Dan saya mohon Bro Jody dari timekeeper saya, kalau sudah agak ini kasih begini, bukan begini tapi begini, Bro Jody, ya. Nah, itu berarti sudah gawat sekali kalau sudah begini. Kalau masih begini itu masih time out gitu. Ya, jadi kalau sudah 5, Bro Jody. Dalam Yohanes pasal 8, ya. Bagi kita yang suka baca firman Tuhan tidak asing lagi, Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus berkata begini. Di ayat 30 saya baca sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Judulnya di Alkitab kita, kebenaran yang memerdekakan. Ya. Jadi untuk kita benar-benar mau merdeka, hanya ada satu jalannya, yaitu melalui kebenaran. Oke, kita baca bersama. Saya baca dengan pelan, ya. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudah ada ketemu setelah, maka saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ya. Kenapa muncul kata setelah Yesus mengatakan, ya? Antara lain, Yesus berbicara tentang Yesus adalah terang dunia, dan juga berbicara tentang Yesus bukan dari dunia ini. Dia datang dari atas, dari Bapa. Dan kalau saudara baca, saudara-saudara, maka ada banyak orang yang menentang bahwa Yesus itu datang dari atas, datang dari sorga. Orang tidak percaya, saudara-saudara, ya. Apalagi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang notabene itu selalu belajar tentang Taurat, atau kalau sekarang kita belajar tentang firman Allah, tapi mereka tidak percaya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya juga jangan heran kalau ada orang yang beribadah kepada Tuhan seperti kita ini, juga kelihatannya membaca firman Tuhan, juga kelihatannya berdoa, juga kelihatan memberi, tapi kurang percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata begini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, saya garis bawahi kata banyak ini, artinya tidak semua. Ya, misalnya pagi ini saya bisa katakan dibanding dengan sebelumnya banyak yang datang. Haleluya. Dan hati Tuhan senang, hati kami juga senang. Banyak yang datang. Tapi kalau sesuai firman Allah, berarti tapi tidak semua percaya. Saya berdoa, saudara-saudara, supaya ketika saya sampaikan firman Allah ini, dan saudara sudah mengerti firman Allah ini, saudara juga sudah percaya. Haleluya. Ya, jadi di sini dikatakan banyak orang percaya kepadanya.
artinya tidak semua percaya kepadanya. Kalau firman Allah berkata, ketika dia mengatakan dan semua percaya kepadanya, ya puji Tuhan. Tapi firman Allah berkata, setelah dia mengatakan firman Tuhan, banyak orang percaya kepadanya, berarti tidak semua percaya. Haleluya, ya. Dan selalu saya katakan tidak ada yang baru di kolom langit ini, saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi dulu juga terjadi sekarang. Ya, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi belum tentu, saudara-saudara, dia percaya sungguh kepada Kristus. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kita semua tahu kalau saudara-saudara mengikuti perjalanan daripada gereja-gereja, saudara-saudara, banyak yang bertentangan. Satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang saya yang paling benar, satu bilang saya lebih benar. Ya, kalau kita mengikuti saudara-saudara, maka tidak ada yang baru di kolom langit ini. Ya, di zaman dulu juga terjadi pertentangan. Satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang saya lebih besar, satu bilang saya lebih jago. Ya, oke, kita kembali kepada firman Tuhan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, ya, kalimat ini berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ada orang-orang yang tidak percaya. Ya, padahal bangsa Yahudi itu adalah sebenarnya biji matanya Allah. Ya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi sekali lagi saudara-saudara, di sini dikatakan menjadi koreksi buat kita, apakah saya ini murid Tuhan enggak? Benar saya orang Kristen. Ya, dari lahir mungkin saya sudah Kristen. Tapi rupa-rupanya tuntutan firman Allah kalau kita baca di sini, bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi saudara-saudara, ada perbedaan antara orang yang hanya kenal Tuhan begitu saja dan orang yang benar-benar murid. Itu sebabnya di dalam gereja pun ada yang jemaat biasa, ada yang aktivis, ada yang memberi perhatian dan kontribusi yang sungguh kepada gereja. Ya, ada jemaat yang datang kemudian pulang. Ya, ada jemaat yang beribadah tetapi ya begitu-begitu saja. Ya, begitu juga dengan sini. Ada yang pengikut Kristus, ada yang kenal Kristus, tapi ada yang benar-benar murid Kristus. Nah, kita tahu apa arti murid. Saya singgung sedikit. Murid itu adalah orang yang benar-benar taat. Kita semua pernah sekolah, ya. Amin. Ketika kita jadi murid di sekolah, maka kita harus taat kepada seluruh peraturan sekolah. Mulai dari jam datang sampai jam pulang itu harus taat, saudara-saudara. Walaupun bertentangan dengan daging kita. Ya. Tapi ketika saya katakan saya ini murid sekolah ini, maka saya harus taat dengan seluruh peraturan. Nah, ada orang-orang Kristen yang pengikut Kristus tapi tidak taat. Tapi di sini Yesus berkata, kalau firman-Ku ada di dalam kamu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita jadi muridnya Tuhan. Amin. Amin. Artinya Tuhan mau kita taat. Sebab Yesus pun taat, saudara-saudara. Ya, dan Ibrani dikatakan bahwa Yesus sebagai anak, dia belajar taat. Lanjut ke ayat 30.
dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini kuncinya, saudara-saudara. Di sini yang saya ingin bahas sedikit, bahwa kebenaran memerdekakan kamu. Ya. Nah, sedikit dibahas saja. Yohanes pasal 17 ayat 17, tolong diklik saja. Saya bacakan bahwa kebenaran itu adalah firman Allah, saudara-saudara. Dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita perlu dikuduskan dalam kebenaran, ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau Yesus berbicara di sini, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, maka kebenaranlah, firman Allah lah yang memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Ya, kita benar-benar merdeka. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yesaya pasal 32, tolong diklik saja, Yesaya 32 ayat 17 berkata begini. Yesaya 32 ayat 17 berkata begini, di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini bertentangan dengan rasa takut, saudara. Ya, amin. Akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketenangan juga berbicara tentang bertentangan dengan rasa takut. Orang kalau tenang, dia tidak takut, saudara. Amin. Tapi kalau orang takut, pasti tidak tenang. Pernah alami? Waktu rasa takut, gelisah, gak bisa tidur. Ini salah, itu salah. Ya. Tapi kalau kita tenang, maka semua smooth sekali, lancar jalannya. Ya. Dan firman Allah berkata kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudara-saudara percaya kepada firman. Ya. Yang saya lihat di sini, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 8 tadi, itu Yesus loh yang berbicara. Masih ada orang yang tidak percaya. Kalau sekarang kan saya yang ngomong, pendeta yang ngomong. Jadi kalau sampai saya ngomong ada yang nggak percaya, saya nggak kaget, saudara-saudara. Tapi kerinduan saya biarlah kita semua percaya. Ya, saya ngomong orang nggak percaya, itu nggak biasa, saudara-saudara. Ini dalam firman Tuhan, Yesus yang ngomong, disertai dengan bukti-bukti nyata. Masih ada orang yang nggak percaya. Jadi mari, yang memerdekakan saudara dan saya, khususnya di dalam rasa takut, ya, dengan situasi kondisi ini. Sebab masih ada orang yang bicara sampai kapan nih Om? Sampai kapan ini belum? Ya, mari kita percaya aja kepada firman Allah, bahwa kita minta ketenangan Tuhan. Saya minta ketenteraman Tuhan. Saya minta kebenaran saya minta kemerdekaan melalui kebenaran firman Allah. Itu aja minta ya kepada Tuhan, ya. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah ini saudara-saudara, ketika orang-orang Yahudi itu yang hanya pakai otak saja, tapi tidak pakai iman, mereka klaim kepada Tuhan, kami ini keturunan Abraham, ya, dan tidak pernah menjadi hamba, karena mereka pakai otak, bukan pakai iman, pakai hati.
Jadi saudara-saudara, saya himbau, marilah ketika kita mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita harus pakai hati dan pakai iman. Amin. Kalau kita pakai logika kita saja, akal kita saja, kita tidak akan mengerti firman Allah. Tapi kalau kita mau mengerti firman Allah, kita harus pakai hati kita yang dikuduskan oleh Tuhan dan iman kita kepada Tuhan. Amin. Sebab firman Allah berkata, ada ayat yang berkata, iman mengalahkan dunia. Haleluya. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita dapat terima apa yang kita belum lihat sekarang. Ya. Jadi kalau kita mau benar, ini mereka tidak pakai iman, sehingga mereka bilang, kami keturunan Abraham. Ya, enak aja kamu bilang apa? Seakan-akan bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, itu sebabnya kita perlu iman. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya iman untuk percaya kepada kebenarannya, itu firman Allah, supaya saya benar-benar merdeka. Saya benar-benar bebas, Tuhan. Bebas dari segala dosa. Saya baca selanjutnya ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya tekankan sedikit di sini, saudara-saudara, bahwa salah satu dosa yang paling besar kepada Tuhan adalah ketika kita takut kepada yang lain tapi tidak takut kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dosa yang paling besar adalah ketika kita takut kepada hal-hal yang lain di dunia ini, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Itu dosa yang paling besar. Coba saya lihat saudara-saudara, kita ulangi lagi ayat yang saya sudah sampaikan di hari Minggu yang lalu. Matius 10 ayat 28. Ya, saya buktikan dengan firman Allah bahwa dosa yang paling besar adalah ketika kita takut kepada hal-hal dunia ini daripada kita takut kepada Tuhan. Coba baca di ayat 28 Matius pasal 10. Dan janganlah kamu takut, ini perkataan Yesus ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, jangan takut kepada mereka. Nah, kata mereka ini termasuk COVID yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia, yang dapat membunuh tubuh. Tapi coba kita lihat, Yesus berkata apa? Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, di sini ada kata neraka, saudara-saudara. Siapa yang ditempatkan di neraka? Siapa yang ditempatkan di neraka? Adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Amin. Tidak ada orang yang dikatakan Yesus dia ini orang benar nih, orang suci nih, orang yang taat, tapi udah tempatin di dosa, tempatin di neraka. Gak ada kan? Jadi di neraka itu adalah tempatnya orang berdosa. Roma berkata upah dosa itu adalah maut. Tuh. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi bahwa dosa yang paling besar adalah ketika kita takut kepada perkara-perkara dunia ini, sementara kepada Tuhan cuek-cuek aja lah. Ya, sebab di sini dikatakan jelas bahwa Tuhan itu sanggup membunuh tubuh, membunuh jiwa, dan mencemplungkan ke
Dan kita semua tahu bahwa neraka itu tempatnya orang berdosa. Itu sebabnya saya katakan dosa yang paling besar ketika kita takut kepada perkara-perkara dunia ini, sementara kepada Tuhan kita santai-santai aja. Jangan, saudara-saudara, ya. Amin. Haleluya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada perkara-perkara dunia ini. Ya, toh kita jaga sebagaimana diri kita mati juga, saudara-saudara. Saya senang berkata, lebih baik kita mati di gereja daripada mati di tempat lain, saudara-saudara. Ya, ibarat pahlawan itu, sebab sekarang kalau bicara soal kemerdekaan bangsa Indonesia itu berbicara tentang pahlawan-pahlawan. Di koran ini Kompas lagi saya lihat muka-muka presiden dari Soekarno sampai kepada Jokowi sekarang. Ya, nah kenapa, saudara-saudara? Pahlawan itu orang yang benar-benar jiwa pahlawan. Dia berkata begini, lebih baik saya mati di medan perang daripada saya mati di tempat tidur. Itu jiwa pahlawan, saudara-saudara. Lebih baik saya mati di medan perang, saya ini perang mati, daripada saya lagi santai di rumah, kalau mati juga. Nah, begitu juga dengan kita ini, ya. Jangan minta mati saudara-saudara di gereja, tapi mungkin lebih baik mati di gereja daripada kita mati di tempat barangkali saya tidak tahu, barangkali di mana ada dosa di sana. Waduh, ya, itu sebabnya saya berkali-kali ulang berkata, saya, Tuhan, kalau kau panggil saya, lebih baik kau panggil saya ketika saya ada di mimbar ini, Tuhan, daripada saya ada di tempat lain. Ya, haleluya, amin. Ya, sebab saya ada dalam medan perang ketika saya ada di atas mimbar ini, seperti pahlawan yang dalam perang. Jadi saya kembali, ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, supaya saudara mengerti bahwa dosa yang paling besar adalah ketika kita lebih takut kepada hal-hal duniawi atau apapun daripada kita takut kepada Tuhan. Risikonya, saudara-saudara, Firman Allah berkata, kalau kita anggap enteng Tuhan itu, risikonya kita mati, neraka tempat kita. Haleluya. Kita lanjut lagi, saudara-saudara, ya. Saya baca di ayat yang ke-36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, ya, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, dengan taat kepada firman Allah, gereja tidak menyelamatkan saudara, tidak. Hamba Tuhan saya tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan kita, saudara dan saya, adalah taat kepada firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau selamat saudara-saudara, marilah kita taat kepada kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itu akan memberikan kita ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan damai sejahtera, mengangkat segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi marilah kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau benar-benar merdeka ini Tuhan. Merdeka dari segala hal-hal, dari dosa. Coba kita baca satu lagi ya, ayat ya, yang bisa membuat kita itu tidak mencapai surga. Sebab dikatakan begini,
Di 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dan salah satu kerinduan Tuhan untuk kita bisa berjalan ke surga, Tuhan mau kita memiliki kasih. Amin. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sebab Yesus itu adalah kasih adanya. Amin. Jadi di sini jelas saudara-saudara, siapa yang ada dalam ketakutan berarti dia tidak punya kasih. Dan di sini dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Nah, kata hukuman ini adalah mengandung hukuman dosa. Jadi bagaimana kita mau katakan saya mengasihi engkau Tuhan, tapi kita hidup dalam ketakutan? Nah, oleh sebab itu sekali lagi, salah satu yang kita perlu minta kepada Tuhan, merdekakan saya Tuhan dari segala belenggu dosa, dari segala rasa takut, khawatir. Saya mau tenang Tuhan, saya mau damai Tuhan, saya mau sejahtera, saya mau hidup tentram Tuhan. Dan itu hanya didapati di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan saya akhiri saudara-saudara, tinggal 15 menit di jam saya sudah cocokkan jam saya dengan Bu Jody. Tuhan punya kerinduan buat saudara dan saya. Ya, mari kita buka di dalam Yesaya 36 ayat-ayat yang terakhir ya. Ketika bangsa Israel dibuang oleh Allah, ya, dia dibuang karena tidak taat, tetapi di dalam masa pembuangan Allah masih mengasihi mereka, sehingga dia berjanji kepada bangsa Israel yang dalam keadaan terbuang. Maka firman ini Allah berjanji kepada saudara dan saya, ya, dikatakan begini, Yesaya pasal 36. Saya bacakan di ayat yang kita juga kenal. Mulai di ayat 26 dikatakan begini, atau 25 saya baca. Yesaya 36 mulai ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi Tuhan mempunyai inisiatif saudara-saudara. Sebab dia tahu saudara dan saya, ya, kita tentu semua mau merdeka. Kita semua mau terlepas dari khawatir, takut, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan curahkan rohnya. Tuhan curahkan air jernih, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan jauhkan diri dari Tuhan. Mari dekat-dekatlah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita rasa takut, rasa bimbang, khawatir, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita justru harus mendekatkan diri. Orang Solo bilang merapat. Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kata mentahirkan di sini sama dengan memerdekakan kamu, membebaskan kamu, mengampuni kamu. Ayat 6. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Mari saudara-saudara kita minta kepada Tuhan. Tiap hari kita katakan, Tuhan beri saya hati yang baru Tuhan.
beri saya hati yang baru Tuhan. Amin. Kita perlu dibaharui. Surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata kita perlu dibaharui dari hari ke hari. Mari minta kepada Tuhan tiap hari ketika kita bangun, Tuhan beri saya hati yang baru. Tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Kita minta hati yang baru, Tuhan juga berikan hal-hal yang baru kepada kita. Amin. Lagi, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras. Banyak orang saudara-saudara jadi hatinya jadi keras. Dinasehatin, jangan begini, jangan takut, mari. Dia justru mengeraskan hati. Enggak. Jangan saudara-saudara. Tuhan mau berikan kita hati, bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut untuk mendengar suara Tuhan. Dia berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Tuhan minta ketaatan dari kita. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi Tuhan dia mau beri kita rohnya supaya apa? Aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, tapi bukan saja cukup turut ketetapan, tetapi tetap berpegang. Ya, jadi bukan saja sekedar saya turut ketetapanmu, tapi Tuhan minta lagi supaya kita berpegang kepada ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Saudara lihat step-stepnya yang Tuhan memberikan kepada kita. Bukan sekedar turut, tapi setelah turut pegang, setelah berpegang melakukan. Maka sorga nanti akan menunggu kita. Toh kita juga harus mati. Amin. Kami diskusi sama Bro Jody kemarin di sini di gereja. Ada orang-orang yang ke gereja takut, tapi ke mall iya juga, ke pasar iya juga, ya, jalan-jalan iya juga. Tapi tidak disuruh gereja, takut lah. Seakan-akan gereja itu tempatnya COVID saudara. Waduh, saya pikir picik banget orang itu. Ya, mari. Kalau di rumah kita bisa mati, di gereja juga bisa mati. Amin. Pendeta aja mati, saudara-saudara. Dokter aja juga mati. Semua harus mati. Tapi marilah, ketika kita mati, kemana kita pergi? Itu yang penting. Sebab hidup dalam dunia ini cuma sementara waktu. Satu waktu semua orang harus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita tetap tekun. Tuhan berjanji dia mau kasih hati yang baru, asal kita juga mau merespons firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita ya. Haleluya. Amin. Saya tidak panjangkan lagi. Kita berdiri bersama, masih ada 7 menit di jam saya. Kita berdiri bersama, kita berdoa, langsung mengakhiri ibadat kita ya. Dan kalau saudara ingin lagi mendengar, jam berapa Bro Jody? Jam 5 ya, ada tayangan ulang melalui online. Ya, semakin kita banyak dengar firman Tuhan, semakin diulang-ulang, maka kita semakin mengerti dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Saya harap minggu depan saudara mengajak lagi yang lain.
mengajak suami, ya. Haleluya. John, marilah John, kita maju John. And haleluya. Puji Tuhan. Bukan John Kinang, ini John tepatnya. Siapa? John Dennis. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, John Dennis sudah semakin sehat. Amin. Sudah bisa lari dulu. Bawa mobil ya. Puji Tuhan, ya. Karena cinta Tuhan, saudara, hormati firman Allah, ya. Maka kalau kita hormati firman Tuhan, cinta firman Allah, Tuhan juga hormati kita, Tuhan juga pulihkan kita. Kita nyanyi satu nyanyian, dia jama, ku jadi baru. Ya, Tuhan sendiri rindu mau membaharui kita. Dia tahu kita kok, dia kenal kita, ya. Dia mau jamah kita. Izinkan Tuhan menjamah hati kita supaya hati kita dibaharui. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Hati saudara, semua berubah dalam duka. Yesus jamah ku jadi baru. Saudara-saudara, kita ada di dalam new normal, ya. Mari biarlah itu bukan hanya sekedar di dunia berkata new normal, kita juga harus jadi new bagi Tuhan yang normal. Haleluya. Itu sebabnya minta Tuhan jamah kita sebelum kita pulang. Yesus jamah minta secara pribadi kepada Tuhan, sebelum saya pulang ke Tuhan, jamah saya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya mau dibaharui Tuhan, saya mau merdeka Tuhan, merdeka dari segala belenggu dosa, merdeka dari khawatir takut. Saya mau engkau jamah dengan damai sejahtera. Haleluya, angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatimu. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami berdiri di hadapan takhta kemurahan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami telanjang di hadapan Tuhan. Tilitlah dari tempat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan,
supaya kami merdeka dari segala dosa, dari segala belenggu, khawatir, takut, dan lain-lain sebagainya. Sebab itu merupakan dosa ya Tuhan. Berikan kami kasih-Mu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu, jamah kami di dalam nama Yesus. Baharuilah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Baharui hati-hati kami. Berikan kami roh ketaatan ya Tuhan. Berikan kami roh yang melakukan firman-Mu, supaya menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, maka Engkau juga akan memberkati, menyenangkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah diangkat kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, perjalanan mereka, kesaksian mereka, bahkan apa saja yang dilakukan ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dan kami hidup tenang, kami hidup damai. Sebab Tuhan dengan ketenangan, dengan kedamaian, kami dapat mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu. Jemaat adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang punya kehidupan mereka. Engkau yang menentukan segala-galanya. Sertai dalam perjalanan pulang, dan kemanapun umat-Mu bawa pergi, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Engkau adakan perbedaan ya Tuhan, antara orang yang takut dan hormat kepada Tuhan, dan orang yang tidak menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan roh ketenangan, berikan roh damai sejahtera. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu tidak tahu keadaan mereka. Hamba-Mu pun tidak tahu kenapa mereka tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu segala perkara. Jamah mereka juga ya Tuhan, supaya sebagaimana Engkau jamah kami, sehingga kami memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan tolong kami boleh kembali beribadah pada hari Minggu yang akan datang. Dan juga ibadah-ibadah online, Tuhan urapi dan berkati sehingga kami diberkati juga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat pulang. Gak usah salaman begini saja. Tidak usah cipika.